Halo sahabat cerdas, apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi sehat ya. Di balik setiap helai DNA dan setiap pesan RNA yang mengatur kehidupan, terdapat dua kelompok senyawa yang bekerja tanpa lelah, yaitu purin dan pirimidin. Mereka bagaikan dua sisi mata uang kehidupan molekuler. Pertanyaannya, tahukah Anda bagaimana tubuh kita mengelola mata uang ini? Mendaur ulang yang usang dan membangun yang baru dengan begitu efisien. Mari kita pecahkan misteri metabolisme purin dan pirimidin dalam presentasi kali ini. Metabolisme purin dan pirimidin. Metabolisme purin dan pirimidin adalah serangkaian jalur biokimia yang kompleks yang melibatkan sintesis yaitu anabolisme dan degradasi yaitu katabolisme. Basa nitrogen purin yaitu adenin dan guanin, dan pirimidin yaitu sitosin, timin, dan urasil. Basa-basa ini merupakan komponen penting dari nukleotida yang merupakan unit penyusun asam nukleat yaitu DNA dan RNA, serta molekul-molekul penting lainnya seperti ATP, GTP, NAD, dan koenzim A. Purin dan pirimidin keduanya adalah molekul heterosiklik yang mengandung nitrogen dan merupakan basa nitrogen utama dalam asam nukleat. Purin memiliki struktur cincin ganda, sedangkan pirimidin memiliki struktur cincin tunggal. Metabolisme purin meliputi pembentukan purin dari prekursor yang lebih sederhana. Ada sintesis de novo dan jalur penyelamat, dan penguraian purin menjadi produk akhir terutama asam urat pada manusia. Yang pertama ada sintesis de novo purin. Jalur ini membangun cincin purin dari awal menggunakan prekursor yang lebih sederhana. Proses ini terjadi terutama di hati dan membutuhkan energi dalam bentuk ATP. Langkah-langkah utamanya melibatkan yang pertama ada aktivasi ribosa 5-fosfat. Dimulai dengan ribosa 5-fosfat yang berasal dari jalur pentosa fosfat. Yang kedua ada pembentukan 5-fosforibozilamin. Yang ketiga ada serangkaian reaksi dengan kontribusi atom dari berbagai sumber. Atom-atom karbon dan nitrogen dari berbagai molekul seperti glisin, aspartat, glutamin, CO2, dan turunan tetrahidrofolat ditambahkan secara bertahap ke kerangka ribosa untuk membentuk cincin purin. Yang keempat ada pembentukan inosin monofosfat atau IMP. Produk akhir dari jalur de novo adalah IMP yang merupakan nukleotida purin pertama yang terbentuk sempurna. Dan yang kelima ada konversi IMP menjadi AMP dan GMP. IMP kemudian dapat diubah menjadi adenosin monofosfat dan guanosin monofosfat melalui jalur yang berbeda. Yang kedua ada jalur penyelamat atau salvage pathway purin. Jalur ini mendaur ulang basa purin bebas seperti adenin, guanin, dan hipoksatin yang dilepaskan selama degradasi asam nukleat atau dari makanan. Jalur penyelamat memungkinkan sel untuk menghemat energi karena tidak perlu mensintesis purin dari awal. Enzim kunci dalam jalur ini adalah yang pertama adalah hipoksantin guanin fosforibosil transferase, yaitu enzim ini mengkatalisis pembentukan IMP dari hipoksantin dan PRPP serta GMP dari guanin dan PRPP. Yang kedua ada adenin fosforibosil transferase. Enzim ini mengkatalisis pembentukan AMP dari adenin dan PRPP. Yang ketiga ada degradasi purin menjadi asam urat. Ketika nukleotida purin tidak lagi dibutuhkan, mereka akan didegradasi. Jalur degradasi purin menghasilkan asam urat sebagai produk akhir utama pada manusia. Langkah-langkah utamanya meliputi yang pertama ada deaminasi. AMP dideaminasi menjadi IMP oleh AMP deaminase, atau adenosin dideaminasi menjadi inosin oleh adenosin deaminase. Yang kedua ada hidrolisis nukleotida. Yang ketiga ada fosforolisis nukleosida. Nukleosida purin atau inosin dan guanosin dipecah menjadi basa purin bebas. Jadi hipoksatin, guanin, dan ribosa 1-fosfat oleh purin nukleosida fosforilase atau PNP. Yang ketiga ada oksidasi hipoksatin menjadi xantin. Hipoksantin dioksidasi menjadi xantin oleh enzim xantin oksidase.
Yang kelima ada oksidasi santin menjadi asam urat. Santin kemudian dioksidasi lebih lanjut menjadi asam urat oleh enzim yang sama yaitu santin oksidase. Asam urat kemudian diangkut dalam darah ke ginjal dan diekskresikan melalui urin. Pada sebagian besar mamalia lain, asam urat dioksidasi lebih lanjut menjadi alantoin yang lebih larut oleh enzim urikase. Manusia tidak memiliki enzim urikase fungsional, sehingga asam urat adalah produk akhir utama. Metabolisme pirimidin meliputi pembentukan pirimidin dari prekursor atau sintesis de novo dan jalur penyelamat, dan penguraian pirimidin menjadi produk yang larut dalam air seperti CO2, amonia, dan beta-alanin atau beta-aminoisobutirat. Yang pertama ada sintesis de novo pirimidin. Berbeda dengan sintesis purin yang membangun cincin basa secara bertahap pada kerangka ribosa, sintesis pirimidin membentuk cincin basa terlebih dahulu yang kemudian baru ditambahkan ke ribosa 5-fosfat. Proses ini terjadi terutama di sitosol hati. Langkah-langkah utamanya meliputi yang pertama ada pembentukan karbamoil fosfat. Reaksi pertama melibatkan pembentukan karbamoil fosfat dari bikarbonat atau CO2, amonium dari glutamin, dan 2 molekul ATP. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim karbamoil fosfat sintetase 2 yang merupakan langkah regulasi penting dalam sintesis pirimidin. Yang kedua ada pembentukan karbamoil aspartat. Karbamoil fosfat bereaksi dengan aspartat untuk membentuk karbamoil aspartat yang dikatalisis oleh aspartat transkarbamoilase atau ATCase. ATCase merupakan enzim alosterik penting yang juga menjadi titik regulasi utama. Yang ketiga ada pembentukan dihidrooratat. Karbamoil aspartat kemudian mengalami siklisasi melalui dehidrasi yang dikatalisis oleh dihidroorotase untuk membentuk dihidroorotat. Yang keempat ada pembentukan orotat. Dihidroorotat dioksidasi menjadi orotat oleh dihidroorotat dehidrogenase. Reaksi ini terjadi di membran mitokondria bagian dalam. Yang kelima ada pembentukan oritidin monofosfat atau OMP. Yang keenam ada pembentukan uridin monofosfat atau UMP, dan yang terakhir ada konversi UMP menjadi CTP dan TMP. Yang kedua ada jalur penyelamat salvage pathway pirimidin. Jalur penyelamat pirimidin kurang signifikan dibandingkan dengan jalur penyelamat purin. Basa pirimidin bebas seperti sitosin, urasil, timin yang dilepaskan selama degradasi asam nukleat dapat didaur ulang, tetapi efisiensinya lebih rendah. Yang ketiga ada degradasi pirimidin. Degradasi pirimidin menghasilkan produk akhir yang sangat larut dalam air dan mudah diekskresikan. Jalur ini terjadi terutama di hati. Langkah-langkah utamanya meliputi yang pertama ada hidrolisis nukleotida, yang kedua ada deaminasi, ini untuk sitosin dan sitidin. Yang ketiga ada pemecah cincin pirimidin, keempat ada pembentukan produk akhir, kelima ada urasil didegradasi menjadi beta-alanin, CO2 dan amonia, dan yang terakhir ada timin didegradasi menjadi beta-aminoisobutirat, CO2 dan amonia. Gangguan metabolisme purin dan pirimidin, yaitu ketidakseimbangan dalam metabolisme purin dan pirimidin dapat menyebabkan berbagai kondisi medis. Contoh yang paling dikenal adalah gout yang disebabkan oleh penumpukan asam urat akibat gangguan metabolisme purin. Gangguan lain yang lebih jarang terjadi dapat mempengaruhi sintesis pirimidin dan menyebabkan masalah seperti orotic aciduria.